lagi bersama saya Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Saudara, dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-75 yang jatuh pada 1 Juli 2021, Korlantas Polri menggelar sejumlah kegiatan. Nah, salah satu kegiatannya yang dilakukan oleh Korlantas adalah bakti sosial. Kegiatan ini juga sebagai dukungan Korlantas pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu seperti apa kegiatannya? Yuk, ikuti saya. Jumlah distribusi bantuan yang akan disalurkan oleh Mabes Polri sebanyak 40.000 paket sembako, 200.000 buah masker, 40.000 botol hand sanitizer. Penyaluran diberikan kepada penerima bantuan dengan nama dan alamat yang sudah ditentukan. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana kemeriahan dari peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75, sudah bersama saya Kombes Pol Arman Ahdiat selaku Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri. Selamat pagi Pak Arman, salam sehat. Selamat pagi Valen. Nah Pak, ini kita memang tahu bahwa setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Bayangkara, dan tahun ini ke-75 ulang tahun ini sudah diperingati. Kemudian apa sih Pak sebenarnya tema untuk tahun ini Pak? Ya, dikaitkan dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Jadi Kepolisian Republik Indonesia pun membuat suatu tema HUT Bayangkara ke-75 itu adalah transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. Jadi itu tema yang kita usung saat ini, mengingat kondisi musibah COVID-19 ini saat ini terutama dalam kondisi meningkat gitu. Jadi semua masyarakat Indonesia harus paham, harus sadar bahwa COVID-19 itu ada. Kemudian seperti apa Pak rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Bayangkara ini Pak? Kalau di Mabes Polri, Korlantas ini sebagai, Pak Kakor ini sebagai Ketua Bidang Bakti Sosial. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang ada di kita, seperti vaksinasi, kemudian di wilayah juga melakukan suatu kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang bersifat sosial. Ada rapid antigen, ada swab antigen, kemudian di tiap-tiap perbatasan itu melakukan suatu kegiatan pemeriksaan. Kita komunikasi, kita siapkan alat-alat kedokteran di situ, sekaligus juga kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau di Mabes Polri kita melakukan baksos, kemudian ada pengobatan massal, donor darah, itu sudah rutin kita lakukan. Namun ada beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan itu tidak bisa kita laksanakan karena mengingat kondisi yang sekarang. Oke, memang meskipun sudah kali kedua pandemi ini kita rasakan ya Pak ya, di tahun kedua ini memang tantangannya semakin besar ya Pak, terutama dengan melihat jumlah kasus yang selalu tinggi semakin harinya. Pak, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan ada kegiatan bakti sosial. Seperti apa Pak kegiatan tersebut? Bakti sosial yang kita laksanakan sekarang, kita memberikan vaksin, kemudian membuat suatu rapid test atau rapid antigen, baik itu yang dilaksanakan oleh Mabes Polri maupun Polda. Di Polda juga melaksanakan seperti itu, termasuk bakti sosial juga sudah, kemudian melakukan pengecekan, vaksinasi, yang memang untuk kondisi saat ini yang kita prioritaskan adalah vaksinasi, kemudian mungkin nanti yang bicara imunnya supaya lebih kuat, kita
vaksin di luar daripada vaksin COVID kan ada mungkin vitamin C, obat-obatan untuk menambah imun, pemberian suplemen begitu pemberian ya, suplemen itu sekaligus itulah untuk meningkatkan imun. Kita siapkan di beberapa perbatasan, baik itu yang dilakukan oleh Polda sampai Polres. Polres juga masker kita bagi lagi, mungkin juga sarung sarung tangan kan sekarang udah mulai agak sedikit tidak terdeteksi. Padahal kalau kita menggunakan sarung tangan pada saat keluar kan lebih baik, apalagi kita sering berinteraksi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita dahulukan adalah kegiatan-kegiatan sosial menyangkut masalah COVID-19. Pak, lalu kemarin siapa saja Pak yang menerima bantuan sosial dari Korlantas Polri? Ya, kita kan berharap seluruh masyarakat yang terdampak, kemudian yang merasa membutuhkan kita serahkan semua. Namun keterbatasan jumlah bingkisan pun tidak terlalu besar, hanya 40.000 bingkisan kita siapkan dari Mabes Polri, dan itu nanti dilaksanakan juga oleh masing-masing Polda. Mereka membuat bingkisan masing-masing. Sementara ini untuk sasaran yang memang sudah kita rencanakan itu mulai dari korban yang kena dampak COVID, kemudian ada lagi dari nelayan, ada yang dari UMKM yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan, kemudian tenaga kerja kesehatan, dan mungkin banyak pengangguran-pengangguran yang saat ini sangat terdampak dengan COVID-19 ini. Oke, kemudian ketika memberikan bantuan sosial sebesar 40.000 bingkisan tadi Pak, siapa saja Pak yang terlibat? Kita melibatkan dinas sosial pasti ya, dinas sosial, kemudian nanti ada dinas kesehatan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita ikut sertakan, karena pada saat kita menyalurkan pun harus melalui protokol kesehatan ini, Pak Len. Karena kalau kita langsung ke sana kan kita tidak tahu kondisinya. Nah, ini juga kita sampaikan kepada masyarakat, baik itu yang menerima bantuan ataupun yang terlibat di dalam kepanitiaan HUT Bayangkara ini, karena ada kebijakan perintah baru bahwa mulai hari ini yang disalurkan tidak dari langsung Polri-nya. Jadi nanti langsung diserahkan oleh tim yang sudah langsung ke lokasi sasaran itu. Namun meski begitu, tim Korlantas Polri memastikan bahwa semua bantuan itu tepat sasaran pasti ya? Karena sudah ada data dan personil yang sudah mendahului untuk membawa bingkisan tersebut. Jadi karena ini kondisi tidak memungkinkan, akhirnya ya tim saja yang menyerahkan, nanti dokumentasinya kita minta. Pak, di mana saja bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat? Titik-titik di mana saja? Ya. Kalau kita secara umum itu kan kepolisian yang ulang tahun. Karena Mabes Polri ini di wilayah di Jakarta, paling jauh bantuan sosial yang disiapkan oleh Mabes Polri cuma wilayah Barat Jawa Tengah, Tegal, kemudian Kebumen, kemudian yang wilayah Brebes ke sini. Kemudian yang lainnya di wilayah Jawa Barat, sampai ke Sumedang, ke beberapa tokoh masyarakat yang ada di Sumedang, di Jawa Barat, bagian selatan, kemudian di daerah Bandung, Bogor, dan yang paling banyak memang lokasi itu di wilayah seputaran Jakarta. Ada Tangerang, kemudian di daerah Cilincing, tenaga kerja kesehatan yang rumah sakit di Jakarta, termasuk juga yang di daerah nelayan, di daerah utara Jawa, Jakarta ini. Pak, tentu mungkin ada harapan, terutama ulang tahun Bayangkara ini kan diperingati di masa pandemi, bahkan sudah kali kedua ini dilakukan ya Pak ya. Apa harapan dari Korlantas Polri dengan kegiatan-kegiatan yang terutama menjadikan masyarakat menjadi sasaran, terutama dalam kegiatan bakti sosial ini? Ya, yang pertama, kondisi masyarakat saat ini sedang drop, terutama mentalnya. Kita semua tidak ada yang merasa kuat, dan kita juga tidak ada yang merasa lemah. Oleh karena itu saya menghimbau, karena bukan tugas polisi saja untuk mengingatkan, masyarakat pun harus sadar
bahwa apa yang terjadi saat ini bukan dari kehendak siapa-siapa, tapi ini adalah suatu musibah bencana alam yang harus kita sikapi dengan bijak. Kalau memang sudah ada protokol kesehatan wilayah, janganlah dilanggar, karena itu salah satu yang akan merubah suatu kondisi. Jadi beberapa belakangan terakhir ini, pada saat dilonggarkan kondisi PPKM Mikronya, akhirnya terjadi peningkatan, ditambah lagi varian baru. Kalau perlu kami sampaikan dari pihak kepolisian, selain masyarakat yang kita jaga, kita juga menjaga diri kita sendiri. Karena polisi itu bukan Superman yang tidak bisa kena penyakit. Kita sendiri harus menjaga diri kita, dan bagaimana kita bisa mengelola, baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun memberikan pelayanan keamanan dan menjaga protokol kesehatan. Jadi saya berharap marilah kita sama-sama memahami, menyadari kondisi ini bukan hanya kena satu orang, tapi seluruh dunia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyadari dan jujur kalau misalkan memang ada sesuatu yang dirasa di dalam diri masing-masing untuk lapor, atau enggak isolasi mandiri, atau tidak, atau paling tidak dia menjaga dirinya. Kalau memang merasanya tidak enak itu jangan keluar, lapor kepada RT setempat, prokes isoman di rumah masing-masing. Iya betul, karena memang di masa pandemi ini kejujuran tadi yang paling utama, namun yang lebih dari utama adalah bagaimana kita sama-sama menjaga supaya penularan COVID-19 ini tidak semakin meluas. Tentu harapannya adalah kesehatan ada dalam diri kita masing-masing dan juga orang-orang tersayang. Yang tahu kita, sehat badan kita, tahunya kita sendiri gitu. Betul, baik. Ya. Terima kasih Pak Arman sudah meluangkan waktu bersama kami lewat Sapa Polisiku. Semoga apa yang tadi disampaikan, harapan dari hari ulang tahun Bayangkara ke-75 ini bisa menjadi harapan baru, semangat baru, terutama dalam memerangi pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Valen. Tetap jaga kesehatan. Saudara, Hari Bayangkara pada tahun 2021 masih diperingati di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, dengan semangat Hari Bayangkara, Polri tentunya terus berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif agar masyarakat semakin produktif dalam tatanan hidup baru saat ini. Dan selalu ingat ya, untuk stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Valentina Sitorus pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.